Ya, saudara, sebanyak 5 penjabat PJ Bupati dan PJ Wali Kota di Aceh akan berakhir masa jabatannya pada 14 Juli 2024. Salah satunya adalah PJ Bupati Benar Meriah Haili Yoga yang dilantik pada 14 Juli 2022 yang telah menjabat 2 tahun setelah diperpanjang 1 kali. Lantas apa saja pencapaian yang sudah dikerjakan selama menjabat sebagai PJ Bupati Benar Meriah? Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama PJ Bupati Benar Meriah Haili Yoga. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haili Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Pak Haili Yoga, ini sepertinya langsung saja ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat perkembangan Benar Meriah saat ini? Ya baik, saudaraku yang berbahagia dimanapun berada yang mendengarkan suara kami. Lebih kurang kami sudah bertugas 2 tahun lebih di Kabupaten Benar Meriah. Maka kami jadikan diri kami sebagai pelayan. Contoh, pada sore yang berbahagia ini saja, ini kami melaksanakan penyantunan anak yatim itu di setiap bulan. Di setiap 2 kecamatan itu bisa kita laksanakan dengan bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian juga kami banyak melakukan adalah terkait tentang bagaimana penanganan stunting, bagaimana pelayanan terhadap kemiskinan ekstrim, dan juga beberapa program-program prioritas yang lainnya. Sehingga rutinitas kegiatan kami itu adalah pelayan. Yang kemudian beberapa program inovasi yang kami lakukan di Kabupaten Benar Meriah terhadap peningkatan UMKM, kemudian bagaimana adat budaya itu dilestarikan, sehingga ada satu surat edaran yang kami sampaikan kepada seluruh ASN masyarakat. Di hari Kamis itu wajib menggunakan pakaian kerawang gayo dan juga menggunakan bahasa gayo. Ini artinya apa? Budaya pakaian kita ini betul-betul harus kita jaga. Nah tentu ini butuh daripada kebijakan daripada Bupati. Kemudian selanjutnya juga bagaimana kami menciptakan ada namanya program Sekolah Belangi. Sekolah Belangi ini juga kaitannya dengan bagaimana anak-anak kita yang punya prestasi, pemerintah hadir membimbing anak-anak itu akan mencapai cita-citanya kepada perguruan tinggi negeri yang punya integritas tinggi. Kemudian juga pada fakultas tahun ke depan angka penurunan stunting itu pasti turun karena pemahamannya dan tidak akan lagi hadir karena sudah dipahami. Bagaimana caranya? Mulai dari calon pengantin, terus dia hamil, terus dia memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusifnya kalau ibu-ibu bisa menjaga ASI eksklusif kita berikan penghargaan yang 0 sampai 6 bulan. Dan nanti terakhir anak-anak kita di Benar Meriah ini tidak lagi stunting. Dan banyak sekali program-program yang lain yang kami lakukan di Kabupaten Benar Meriah. Baik, Pak Haili Yoga, selain stunting apa saja kira-kira permasalahan lainnya, permasalahan Benar Meriah yang masih menjadi PR dan memang harus segera diselesaikan oleh Bupati selanjutnya, Pak Haili Yoga? Ya, pertama sekali, pertama ada beberapa infrastruktur seperti pembangunan jalan, kemudian juga fasilitas rumah sakit yang hari ini memang belum sempurna. Ini sangat membutuhkan juga ada beberapa kebutuhan daripada seperti sekolah, kemudian juga air bersih juga sedikit lagi yang belum sempurna. Kemudian juga yang menjadi beban kami ada satu sebenarnya, yaitu Bandara Rembele. Bandara Rembele ini dulunya sudah berjalan, yaitu pesawat Wing Air, yaitu setnya ada 72, tapi ini semenjak COVID tidak berjalan lagi. Nah ini yang menjadi beban bagi kami. Kemudian juga nanti terkait tentang UMKM yaitu kopi. Kopi yang hari ini harga kopi sekarang kan harganya cukup tinggi sekali. Tetapi kita tidak boleh bangga hanya harga kopinya tinggi, tetapi kemampuan ilmu pengetahuan daripada anak-anak kita yang mengelola kopi ini tidak hanya otodidak, tapi sudah dilaksanakan secara modern. Jadi tidak hanya menjual gelondongan, gabah dan lain sebagainya, tapi dikemas hari ini bisa jual, diekspor, tapi bukan hanya mentah barang jadi, tapi yang sudah jadi. Dan ini mungkin yang menjadi PR siapapun nanti ya penjabat ke depan, sehingga nanti saya berpikir bahwa kopi ini adalah kopi terbaik di dunia, tapi kita kemas harus dengan modern, tidak boleh lagi tradisional. Nah hari ini diekspor hampir 80% diekspor, tetapi dampaknya belum signifikan kepada petani, masih kepada beberapa pengepul atau ya eksportir yang menikmati ini.
tapi petaninya belum. Nah, maka kita kepingin petaninya ke depan adalah petani yang modern, profesional, memiliki ilmu pengetahuan. Nah, mereka bisa saja jadi petani juga sebagai pengusaha, bisa membuka usahanya sendiri di rumah, tapi dia bisa mengirim barang secara online. Tentu nanti pendapatannya bertambah daripada pada hari ini. Ya baik, artinya akan ada program-program yang sudah ada, kemudian ini akan dilanjutkan lagi oleh pemerintah lainnya begitu. Lantas Pak, jika melihat Benar Meriah, apa seharusnya arah pembangunan kabupaten ini sendiri Pak? Pertama, di Benar Meriah ini kan ada agrowisata, kemudian juga ada ekowisata. Nah ini kedua-duanya harus dikolaborasikan karena sudah ada tempatnya. Contoh itu pendakian ya, pendakian Borni Telong itu hampir Sabtu Minggu, malam Sabtu itu penuh, ada 800-900 orang yang mendaki, 500 orang. Dan ini yang belum maksimal, tapi sudah bagus, sudah ada peningkatan ke depan. Nah tentu ini kan menjadi pendapatan daerah. Nah tentu desa ini kan kita jadikan sebagai desa wisata. Karena kita agrowisata, alam kita ini bagus, tetapi belum dikelola secara maksimal, terutama daripada desa wisatanya ini belum dikelola dengan baik. Ini mungkin menjadi PR ke depan, jadi kita juga berharap bahwa nanti generasi muda, masyarakat kita ini juga harus mulai berkembang untuk menyadari bahwa daerah kita adalah daerah yang terbaik, penghasil kopi terbaik, tapi belum dikelola dengan maksimal. Nah tentu kami sudah 2 tahun bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, yaitu bagaimana SDM kita yang memahami kopi, yang memahami tentang komoditi yang ada di Kabupaten Benar Meriah ini, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, dan ini SDM ini yang kita berikan pendidikannya, dan mudah-mudahan nanti 3 atau 4 tahun ke depan dia kembali sudah memiliki ilmu. Nah, mahasiswa ini yang akan mengelola nanti Kabupaten Benar Meriah, ini di bidang daripada baik agrowisata juga komoditi unggulan kopi, sehingga nanti kita yakin dengan ilmu pengetahuan nanti benar-benar ini dikelola oleh anak-anak muda yang punya kapasitas dan memiliki ilmu pengetahuan. Baik, setelah menjadi PJ Bupati, apa target Bapak untuk kedepannya nih, Pak Haili Yoga? Ya, pertama target kita adalah kita tetap menjadi pelayan daripada masyarakat, apapun nanti jabatan yang diberikan, kita harus tetap menjadi pelayan. Yang mana saya seperti biasanya saya melayani masyarakat mulai dari 4:30 pagi saya di masjid, dan itu saya lakukan setiap sore sebelum tidur, itu semua saya sudah melayani masyarakat. Dan program kami juga ada satu lagi, yaitu gemar membaca Al-Quran. Jadi semua masyarakat itu wajib membaca Al-Quran. Kita juga membentuk kampung Qurani. Inilah mungkin program-program ke depan, meskipun kami ya nanti akan berakhir jabatan ya. Jabatan itu boleh saja berakhir, tapi masih ada jabatan sebagai sekdanya nanti. Ini juga masih kita terapkan bagaimana roda pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan para pendengar sekalian, pelayanan terhadap kesehatan hari ini cukup mengembirakan, karena hampir 13 puskesmas itu cukup bagus melayani masyarakat dengan baik. Sudah ada resepsionisnya seperti itu, luar biasa. Juga rumah sakit hari ini sudah menjadi paripurna. Itu menjadi kebanggaan kami tersendiri, dan itu yang nanti terus kami pantau. Ya, lantas bagaimana Pak rencana PMK Benar Meriah yang akan menghibahkan tanah untuk pembangunan transmisi TVRI? Ya, tadi kami sudah juga ada diskusi, dan ini kan menjadi kebutuhan dari sebuah daerah. Kenapa? Ya, TVRI ini adalah bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, bagian daripada bagaimana media itu menjadi garda terdepan untuk pembangunan daerah, menyampaikan informasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah itu. Maka ini kami sudah diskusi, sudah menyiapkan lahannya lebih kurang 30x30. Mudah-mudahan nanti ini juga ada MOU, nanti kerjasamanya nanti di bulan depan, dan nanti ada informasi tadi juga Direktur TVRI akan hadir di Benar Meriah, dan ini sebuah kebanggaan bagi kami. Dan kami siap untuk jadikan Benar Meriah nanti menjadi tempat penyiapan transmisi nanti di Kabupaten Benar Meriah. Baik, satu lagi Pak, sebelum kita menutup perbincangan kita di Aceh hari ini, kira-kira harapan Bapak ke depan untuk Kabupaten Benar Meriah seperti apa nih Pak? Pertama, kami menginginkan adalah SDM. SDM itu memang harus betul-betul
kita siapkan. Tidak mungkin memimpin sebuah daerah itu yang tidak memiliki SDM. Jadi mungkin hari ini kita siapkan 20-30 tahun ke depan dan tidak mendapatkan hasil. Bahkan nanti ada yang 5 tahun kalau sekarang S1, bahkan nanti sampai S2 nanti 5 atau 6 tahun ke depan kita sudah mendapatkan hasil. Tetapi yang terpenting adalah pertama, jangan lagi kita tidak kompak. Tanah Gayo ini harus kompak. Membangun sebuah daerah itu harus kompak. Tidak untuk mencari kelemahan yang lain. Karena kita semua memiliki kelemahan. Saya berpikir dari semua yang saya lihat di beberapa kabupaten daerah yang lain itu, kenapa bisa berhasil? Karena adanya komunikasi, kekompakan untuk membangun sebuah daerah, sehingga semua ASN, semua aparatur desa itu merasa menjadi pelayan daripada masyarakat. Kuncinya satu, kalau masyarakat sudah puas terhadap apa yang kita lakukan untuk melayani mereka, itu adalah kebahagiaan kita sebagai pemimpin dan kepuasan daripada masyarakat. Sehingga nanti orang miskin juga terlayani dengan baik, orang sakit semuanya terlayani dengan baik, yang anak kita yang kurang gizi terlayani dengan baik, rumah sakit sudah berjalan dengan baik, dan itu yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir, dan itu mungkin harapan saya siapapun nanti menjadi pemimpin ke depan di Kabupaten Badan Meriah. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Bapak Haili Yoga. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.